Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Jong-un melesat di tengah himpitan. Kim memimpin negaranya dengan pandangan visioner yang kuat untuk membawa negara itu maju ke arah pembangunan nasional. Sayangnya, negara tersebut memiliki ruang gerak yang terbatas, terutama di tatanan global. Hal itu disebabkan oleh sanksi ekstrim dan blokade Barat, terutama Amerika Serikat. Kondisi terhimpit seperti itu tidak lantas membuat Kim patah arang. Dia tetap menjalankan visinya untuk menjalankan pembangunan nasional, namun dengan dasar kemandirian atau independen alias mengandalkan kekuatan dalam negeri sendiri. Semangat kemandirian yang ditekankan oleh Kim sendiri berakar pada filosofi Juche yang diwariskan oleh para pendahulunya. Filosofi tersebut menekankan bahwa manusia adalah tuan atas takdirnya sendiri dan dia memiliki kekuatan untuk mengukir nasibnya sendiri. Semangat yang sama juga diterapkan Kim dalam pembangunan militer Korea Utara. Kim memandang bahwa perdamaian di semenanjung Korea dan seluruh dunia dapat dijamin hanya dengan memperkuat kemampuan militer, bukan untuk mengobarkan perang, melainkan untuk mempertahankan diri. Pembangunan kekuatan militer semacam itu juga dilakukan Korea Utara, bukan untuk bermusuhan dengan negara lain atau menutup diri. Sebagaimana dicitrakan dalam pandangan media-media Barat, melainkan karena tekanan sanksi dan blokade lah yang membatasi ruang geraknya di tatanan global dan membuat Korea Utara harus memperkuat pertahanan dirinya, terutama melalui militer. Terlebih dalam posisi Kim, dia harus menjaga keamanan serta kedaulatan negara di tengah provokasi Amerika Serikat. Hal tersebut agaknya semakin menjelaskan mengapa Kim ngotot untuk memperkuat kemampuan militer dalam negerinya. Karena dengan terjaganya keamanan dan kedaulatan negara, maka pembangunan nasional di Korea Utara pun akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan. Bukan omong kosong belaka, 8 tahun kepemimpinannya, Kim berhasil membuktikan keberhasilannya dalam membangun negara dengan semangat kemandirian. Sejak dia memimpin, banyak pembangunan dilakukan di Korea Utara dengan mengandalkan sumber daya dan kemampuan domestik. Sebut saja kota Samyeon, resor sumber air panas Yangdok, pertanian rumah kaca sayuran Jungpyeong, dan pembibitan pohon dan bendungan Paliang dari pembangkit listrik Orangcheon yang diresmikan satu persatu pada penutupan tahun lalu sebagai contoh nyata. Sejumlah proyek konstruksi besar-besaran pun masih banyak yang sedang berlangsung. Pembangunan resor pantai Wonsan, Kalma, dan proyek pengembangan Gunung Kumgang yang terkenal merupakan 2 di antaranya. Sederet pembangunan tersebut membuat decak kagum dari banyak pihak karena Korea Utara berhasil melakukannya di tengah tekanan sanksi dan blokade serta provokasi militer Amerika Serikat di semenanjung Korea. Tidak banyak yang menyangka bahwa Korea Utara bisa melesat begitu cepat di tengah situasi yang terhimpit. Di sisi lain, Kim kerap membuktikan kepada publik global bahwa Korea Utara bukanlah negara yang menutup diri, apalagi bermusuhan. Salah satu upayanya adalah dengan membuka pintu dialog dengan Amerika Serikat. Inisiatif itu terwujud dalam konferensi tingkat tinggi Amerika Serikat Korea Utara pada tahun 2018 lalu. Konferensi itu akan membuat catatan sejarah tersendiri karena untuk pertama kalinya Kim bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Singapura. Sayangnya, inisiatif baik dan upaya tulus dari Kim untuk membangun kepercayaan dan mendorong perdamaian tidak disambut baik oleh Amerika Serikat. Sanksi ekstrim terus dilanjutkan oleh Amerika Serikat dan bahkan semakin buruk.
Korea Utara sempat berada pada posisi menjadi inisiatif perdamaian tersebut dengan cara menetapkan batas waktu hingga akhir tahun 2019 lalu untuk Amerika Serikat mengambil sikap yang adil dan konstruktif atas dasar semangat deklarasi bersama Korea Utara Amerika Serikat yang dibuat di Singapura tahun 2018 lalu. Bahkan dalam 2 tahun terakhir sejak pertemuan di Singapura, Korea melakukan banyak hal untuk membangun kepercayaan dengan Amerika Serikat. Salah satunya adalah dengan menghentikan uji coba nuklir dan uji ICBM serta menutup tempat uji coba nuklir. Namun Amerika Serikat tidak bergeming, sikap bermusuhan dari negeri Paman Sam tidak berubah sedikit pun pada Korea Utara. Amerika Serikat bahkan secara terbuka mengungkapkan manuver politik, militer dan ekonomi yang provokatif untuk membuat posisi Korea Utara semakin terhimpit. Amerika Serikat membalas inisiatif baik Korea Utara dengan melakukan puluhan latihan militer gabungan besar dan kecil dengan Korea Selatan. Selain itu, Amerika Serikat juga mengirimkan peralatan perang terbaru ke Korea Selatan serta menegaskan ambisinya untuk melumpuhkan Korea Utara. Dalam keadaan seperti itu, Korea Utara tidak lagi menemukan alasan untuk terikat secara sepihak oleh komitmen yang tidak dihormati oleh pihak lainnya. Hal itulah yang membuat Kim kembali menggarisbawahi martabat negaranya. Dalam rapat pleno kelima yang dilakukan oleh Komite Sentral ke-7 Partai Pekerja di Pyongyang akhir tahun 2019 lalu, Kim menegaskan bahwa Korea Utara akan mengambil langkah lebih jauh untuk memperkuat militer demi pertahanan diri dari ancaman musuh. Rapat pleno tersebut mengangkat slogan "Mari kita hancurkan semua hambatan di jalan kemajuan kita". Ini adalah ekspresi dari kehendak warga Korea Utara untuk menjaga martabat negaranya. Kim juga menegaskan kembali semangat kemandirian yang sudah mendarah daging di Korea Utara. Bagi Korea Utara, konsolidasi kemampuan militer untuk pertahanan diri akan semakin banyak fungsi ganda. Selain sebagai jaminan keamanan dan menjaga kedaulatan serta menegaskan posisi Korea Utara di tatanan global, hal tersebut juga akan membantu negara dalam menjaga pembangunan nasional yang mandiri dan kuat. Di sisi lain, berita hoaks terkait kematian Kim Jong-un berpotensi rusak hubungan antar Korea. Hubungan dua Korea bisa saja retak karena berita hoaks. Menurut para pakar, berita palsu tentang Korea Utara menyebabkan ketidakpercayaan serta kebuntuan dalam hubungan antar Korea. Kim Dong-yip, seorang profesor peneliti di Institut Studi Timur di Universitas Kyungnam, juga menyerukan lebih banyak upaya untuk menciptakan informasi berkualitas tinggi dan dapat dipercaya tentang Korea Utara. Ini digunakan untuk menghindari kekacauan yang dialami dunia hingga saat ini karena laporan yang belum dikonfirmasi tentang kesehatan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Laporan spekulatif telah dipublikasi tentang kesehatan Kim setelah dia gagal muncul di acara nasional utama bulan lalu. CNN melaporkan Kim bisa berada dalam bahaya besar setelah operasi. Sementara beberapa media lainnya mengatakan bahwa ia diyakini dalam keadaan koma atau sudah mati. Keributan terbaru menunjukkan betapa mudahnya informasi yang tidak berdasar tentang Korea Utara dan para pemimpinnya dapat menimbulkan spekulasi liar dan menimbulkan kekacauan di kawasan yang sangat sensitif terhadap apa yang terjadi di negara bersenjata nuklir yang penuh rahasia itu. Berita palsu tentang Korea Utara yang mencakup berita tentang kesehatan Kim Jong-un yang buruk atau diskusi tentang suksesi atau peristiwa tak terduga di Korea Utara berpotensi menciptakan ketidakpuasan di Korea Utara dan dapat menyebabkan kebuntuan dalam hubungan antar Korea. Profesor Kim mengatakan dalam sebuah laporan yang disusun bersama oleh para ahli Korea Utara lainnya.
Jika berita palsu tentang Korea Utara harus diproduksi di Korea Selatan, hubungan antar Korea dapat menghadapi konsekuensi negatif di masa depan dan dapat memberikan Korea Utara dengan dalih selama negosiasi, tambahnya. Profesor itu mengatakan penyebaran berita palsu juga meningkatkan kekhawatiran keamanan nasional di masyarakat Korea Selatan dan memperdalam ketidakpercayaan terhadap Korea Utara. Tentu hal ini akan membuat sulit pemerintah bergerak maju dengan kebijakannya. Dia juga mendesak upaya untuk menciptakan informasi berkualitas tinggi dan dapat dipercaya tentang Korea Utara. Dia juga mengatakan sangat penting untuk membantu outlet media asing dan para ahli untuk meningkatkan pemahaman mereka atau memperbaiki kesalahpahaman tentang Korea Utara sambil melakukan upaya untuk mencegah politisasi berita tentang Korea Utara. Para ahli lain setuju dengan pandangannya, mengatakan harus ada beberapa langkah untuk mencegah berita palsu tersebut menyebabkan kekacauan yang tidak perlu di antara orang-orang. Lim El-chul, seorang profesor di institut itu, mengatakan dalam laporan yang sama bahwa perlu untuk menyusun pedoman dasar bagi organisasi media untuk mencegah infodemik tentang Korea Utara dan pemimpinnya. Untuk mencegah memburuknya infodemik di mana informasi yang tidak diverifikasi disebarkan berdasarkan kecenderungan politik atau fakta selektif. Organisasi terkait media harus membuat seperangkat pedoman dasar untuk diikuti oleh outlet media, katanya. Perusahaan media perlu memiliki sistem untuk menganalisis informasi secara independen dari Korea Utara dan perlu memperkuat kemampuan mereka untuk menganalisis informasi ini untuk memastikan pelaporan mereka dapat diverifikasi semaksimal mungkin.